Ya, baik teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Di sesi video kali ini kita akan belajar lagi tentang bab Kingdom Animalia ya. Jadi di sesi sebelumnya kita sudah belajar pembagian atau klasifikasi makhluk hidup menjadi sistem melalui sistem 3 domain ya, ada 3 kelompok. Ada domain archae atau archae bakteria, ada domain bakteria, kemudian ada domain eukarya, di mana masing-masing dari setiap domain ada kingdom ya di bawahnya. Dari domain archae ada kingdom archaea, kemudian dari domain bakteria sesuai namanya sama juga dengan nama kingdomnya, itu kingdom bakteria. Sementara dari domain eukarya ya, itu bercabang menjadi 4 kingdom, ada protista, kemudian ada fungi, jamur, pelantai tanaman, dan hewan itu animalia. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar ya pengelompokan hewan ya, membentuk 9 filum di sini ya. Ada 9 filum ya. Jadi di bawah kingdom animalia itu ada 9 film, dan kan dalam sistem klasifikasi yang paling tinggi tadi adalah domain, di bawah domain ada kingdom, di bawah kingdom ada filum, di bawah filum ada kelas, kemudian ordo, famili, genus, kemudian spesies gitu. Maka dari kingdom animalia ada 9 filum. 9 filum ini diperoleh berdasarkan pengelompokan mereka ya dari 5 ciri dasar. Ya, yang pertama adalah tentang ciri level organisasi ya, kemudian yang kedua ini yang kedua simetri tubuh. Ciri yang digunakan adalah simetri tubuh. Kemudian ciri yang ketiga adalah jumlah lapisan germinal. Ciri yang keempat adalah kita pakai berdasarkan rongga tubuh atau selom. Dan ciri yang kelima adalah berdasarkan blastofornya itu ditakdirkan jadi apa gitu. Nanti kita lihat maksudnya seperti apa ya. Kemudian kita bahas dari ciri yang pertama. Ini skema ini saya ambil dari literatur ya, berbahasa Inggris. Saya terjemahin langsung aja. Di situ dia tulisnya level of organization ya. Maksudnya itu organisasi hierarki dalam makhluk hidup. Ada istilah sel, kemudian diorganisasikan membentuk jaringan ya, kemudian organ, sistem organ, sampai terbentuk organisme. Nah, ada makhluk hidup yang level organisasinya hanya berupa sel, dia nggak punya jaringan aja nggak punya, maka organ nggak punya, sistem organ apa lagi gitu ya. Maka dia hanya punya level sel ya. Maka yang muncul di situ ada kelompok parazoa namanya, hewan pertengahan yang yang dia tidak punya jaringan sejati ya. Jaringan sejati ya. Adapun yang eumetazoa, hewan yang lebih tinggi dari namanya, eu artinya sejati ya. Maka ini adalah kelompok hewan yang udah punya jaringan epitel, jaringan otot, saraf, dan ikat ya. Ada 4 jenis jaringan dasar ya. Maka pada dasarnya level organisasi ini berdasarkan, lebih bagusnya istilahnya kita pakai plus minus, berdasarkan apa? Plus minus maksudnya ada tidaknya. Ya, ada tidaknya jaringan, saya singkat aja, jaringan itu maksudnya sejati ya. Maka ada hewan yang nggak punya, ada hewan yang punya. Maka dari kelompok hewan yang punya ciri parazoa itu keluar satu filum aja, yaitu filum porifera namanya, hewan berfori, hewan berlubang-lubang. Ini contohnya spons, kelompok hewan spons ya, SpongeBob. Kemudian yang sejati, yang punya jaringan sejati, ini dikelompokkan lebih jauh mereka ya, berdasarkan ciri kedua dan ketiga, simetri tubuh dan jumlah lapisan germinal ya. Maka mereka terbagi dua lagi ya, berdasarkan simetri tubuhnya. Ada istilahnya radial, simetri radial, dan ada simetri bilateral ya. Maka
pembagian ini teman-teman, ini pembagian ini atau kita balik dulu yang satu tadi, lupa dijelasin ya, lebih jauh tadi ini ya. Ada tadi istilah parazoa dan eumetazoa berdasarkan ciri pertama ya. Maka keluar dari kelompok parazoa yang tadi kata kuncinya tidak punya jaringan sejati ya, itu filum porifera. Apa maksudnya tidak punya jaringan sejati? Jadi dia hanya berupa sel-sel ya, mereka nggak punya jaringan, mereka nggak punya kumpulan sel yang saling bekerja sama, jadi selnya terpisah-pisah, saling bekerja sendiri-sendiri. Di sini ada 4 tipe sel sebenarnya pada hewan ini. Contohnya hewan spons ya, jadi spons. Jadi SpongeBob itu bentuknya bukan kayak kotak beneran kayak gitu. Ini hanya salah satu yang kotak itu yang di filmnya itu ya, itu juga nggak kotak beneran ya. Jadi ini adalah rangkanya mereka ya. Rangka itu menyusun dinding tubuhnya gitu ya. Jadi nggak menggambarkan hewannya secara utuh gitu ya. Maka hewan ini misalnya bentuknya kayak gini ya, terdiri atas sel-sel, kurang lebih ada 4 tipe sel. Di sini cuma ada 2 malah disebutkan ya. Ada di sini ada hewan ada tipe sel pinakosit yang membentuk porinya, lubang badannya. Pina artinya ya ini pinakosit. Kemudian ada amebosit ya. Kemudian ada namanya, ini nggak ditulisin di sini. Ini namanya sel leher atau koanosit ya. Koanosit. Maka ini tadi di atas banyak sel-sel yang saling terpisah dan tidak bekerja sama ya, tidak membentuk jaringan gitu, sehingga dikatakan parazoa ini tidak punya jaringan sejati. Nggak punya jaringan sejati, maka dia nggak punya organ, apalagi sistem organ. Maka di sini kita tulis dia nggak punya sistem saraf dan otot. Padahal ciri dasar atau ciri umum dari animalia atau hewan teman-teman itu adalah punya sistem saraf dan sistem otot yang memungkinkan mereka bergerak dan mungkin mereka tanggap terhadap rangsangan ya. Maka ini mereka nggak punya ya. Kemudian sisanya, karena ada 9 filum, 8 filum yang lain masuk kelompok eumetazoa ya, yang udah punya jaringan sejati. Cara menghafalnya ya, artinya dari 9 filum, 8 filum masuk di sini, yaitu mulai dari eumetazoa paling rendah namanya Coelenterata ya, kelompoknya ubur-ubur, hewan berongga, Coelenterata. Cara menghafalnya langsung aja, Coelenterata sampai Chordata. Ada 8 filum semuanya di situ. Ya, kita lanjut. Kemudian ciri kedua yang digunakan adalah eumetazoa dikelompokkan menjadi radial dan bilateral. Ini berdasarkan simetri badannya. Ada hewan yang simetri radial, ada simetri bilateral gitu ya. Hewan yang simetri radial artinya dia bisa dipotong di bagian mana saja sehingga menghasilkan belahan yang sama bentuk dan ukurannya. Dipotong di sini menghasilkan bentuk yang sama yang antara kiri dan kanan, bentuk dan ukuran yang sama. Atas bawah sama di sini juga. Sini juga, samping kiri, samping kanan sama semua. Biasanya bentuk hewannya bulat atau bintang ya. Maka di sini contohnya ubur-ubur, jellyfish ya. Itu dia simetri radial, sementara simetri bilateral dia hanya bisa dipotong 1 titik potong aja sehingga menghasilkan belahan yang sama ya. Contohnya di sini ada manusia, ada serangga ya, kumbang, kemudian ada cacing planaria ya. Maka nanti dia hanya bisa dipotong sini, nggak bisa dipotong di tempat yang lain. Sini nggak bisa ya. Atas bawah beda banget kan, kepala sama kaki ya. Sini apalagi ada, dan seterusnya nggak bisa, hanya 1 titik potong. Maka hewan yang tingkatannya tinggi itu biasanya punya ciri istilahnya simetri bilateral ya. Dengan adanya konsep simetri bilateral ini, maka bagian-bagian tubuhnya itu bisa dibagi menjadi 4 istilah. Anterior ini depan, posterior belakang ya, dorsal punggung, ventral perut. Maka secara umum hewan yang punya pembagian kayak gini itu biasanya punya di sini brain,
punya otak gitu ya, dan punya otak yang biasanya terletak di bagian anterior di kepala gitu ya. Di kepala kita ini menjadi pusat dari pusat dari sistem saraf kita, sistem regulasi kita. Disinilah juga terdapat semua indera di tubuh kita, terdapat di kepala ya. Ada mata, ada hidung, ada telinga, lidah ya, dan kulit. Semuanya terdapat di sini yang memungkinkan kita untuk mensensor lingkungan, sehingga dengannya kita bisa kemudian mencari makanan ya. Kita fokus untuk nangkep makanan dengan adanya indera-indera yang terfokus di bagian kepala ini. Nah, itu hewan yang lebih tinggi punya ciri kayak gitu. Maka kalau lebih detailnya pembagiannya, selain simetri bilateral, ada simetri radial tadi, ternyata ada juga konsep asimetris, yaitu hewan yang lebih rendah gitu. Maka dari 9 filum hewan teman-teman ya, satu filum itu asimetris yang tadi paling rendah, kelompoknya spons, filum porifera. Kemudian satu filum masuk yang simetri radial, secara umum ada coelenterata. Artinya apa? 7 filum yang lain ya, 7 filum yang lain itu bersifat simetri bilateral. Mulai dari mulai dari cacing pipi, pelati, helminthus ya, pelati helminthus sampai chordata. Kemudian teman-teman, ciri yang selanjutnya yang digunakan ya adalah berdasarkan jumlah lapisan germinalnya. Maka hewan ada dua, ada hewan diploblastik dan hewan triploblastik. Apa maksudnya ini ya? Jadi ini tentang jumlah lapisan germinal, maksudnya jumlah lapisan embrionalnya ketika kita masih dalam tahapan embrio, jumlah lapisan dasar kita itu berapa gitu ya. Maka berdasarkan hal ini hewan terbagi menjadi dua ya, ada hewan diploblastik dan hewan triploblastik. Maksudnya gimana? Jadi ketika teman-teman dibuat oleh ya ayah dan ibunya dulu ya pas nikah ya, maka kemudian ketemulah sperma ayah dan ovum dari ibu ya, melalui proses fertilisasi terbentuk zigot. Kemudian satu sel zigot membentuk tahapan 8 sel, kemudian menjadi 16 sel sampai 32 sel ya. Sebenarnya ada istilahnya tahapan morula di sini lebih detail ya. Morula ini tahapan bola padat. Disebut bola padat, ditulis sendiri ya, bola padat yang kemudian dia membelah terus selnya membentuk namanya tahapan blastula. Blastula ini bola berongga, di sini hollow ball ya. Bola berongga melalui proses blastulasi itu. Setelah fertilisasi kemudian pembelahan sel ya membentuk terjadi blastulasi membentuk blastula, bola berongga. Kemudian bola berongga ini kemudian membentuk tahapan yang lebih kompleks disebut gastrula. Ini tahapan gastrula melalui proses namanya gastrulasi gitu. Kalau morula itu bola padat, blastula itu bola berongga, maka gastrula saya lebih senang dengan istilah tahapan 3 lapis ya. Karena pada saat tahapan embrio ini jaringan tubuh kita ada 3 lapis, ada namanya ektodem ya, mesodem dan endodem, lapisan dasarnya, jaringan dasarnya. Dimana setelah terjadi gastrulasi, pembentukan gastrula, maka nanti masing-masing 3 lapisan dasar ini teman-teman akan membentuk organ-organ tertentu melalui proses diferensiasi atau pendewasaan ya, melalui tahapan kompleks kita lebih kenal atau kita sebut dengan istilah organogenesis, pembentukan organ. Maka ektodem akan membentuk organ-organ terluar dari badan kita, membentuk kulit, kemudian di sana ada saraf dan ada indera. Mesodem lapisan tengah akan membentuk tulang dan otot, sistem gerak. Endodem akan membentuk bagian terdalam dari tubuh kita, yaitu saluran pencernaan gitu. Maka gastrula adalah tahapan 3 lapis. Maka maksud dari ciri yang ketiga ya, berdasarkan jumlah lapisan germinal, ini maksudnya pada saat gastrula. Berapa sih jumlah lapisan gastrulanya ya pada hewan itu? Maka berdasarkan jumlah lapisan gastrulanya, hewan itu ada 2, diploblastik dan triploblastik. Ada hewan yang cuma 2 lapis gastrulanya, ektodem dan endodem.
ada hewan yang 3 lapis. Selain ektodem dan endodem, dia juga punya mesodem gitu ya. Maka hewan apa sih yang lebih kompleks yang triploblastik ini? Nah, bisa kita lihat pembagiannya. Dan ternyata secara umum semua hewan yang tadinya simetri radial itu bersifat diploblastik ya. Jadi saling tumpang tindih ciri ini. Sementara semua hewan yang bilateral itu pasti bersifat triploblastik. Itu ciri umum ya. Itu konsep umumnya maksudnya. Maka kemudian yang bilateral ini ya, kalau radial tadi keluar yang simetri radial sekaligus diploblastik adalah hewan di atasnya porifera persis, yaitu kelompoknya Coelenterata, hewan berongga. Di sini masuk kelompoknya ubur-ubur ya, anemon ya, hidra dan yang lainnya. Kita tulis ubur-ubur aja dulu ya, ubur-ubur misalnya. Kemudian yang triploblastik selomata, yang triploblastik atau bilateral ini terbagi lagi lebih jauh menjadi 3 ya. Terbagi lagi menjadi 3, ada triploblastik aselomata, pseudoselomata, dan triploblastik selomata. Pembagian ini sendiri teman-teman ini berdasarkan kondisi selomnya, ciri keempat ya, rongga tubuh atau selomnya. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, konsep selom atau rongga itu berasal dari lapisan mesodem. Tadi kita sebutkan bahwasanya hewan itu ada 3 lapisan dasar. Ektodem akan membentuk lapisan terluar, kulit, epidermis kulit, kemudian ada saraf dan ada sistem indera. Sementara endodem akan membentuk lapisan terdalam yaitu sistem pencernaan. Maka kemudian yang mesodem akan membentuk tulang dan otot ya, di mana tulang dan otot ini akan membentuk rongga tubuh. Kok bisa? Soalnya ini ada orang nih ya. Ini maksudnya gambar manusia ya, bukan robot ini. Nah, ini dia punya rongga tubuh. Yang paling besar di tubuh kita itu rongga dada dan rongga perut gitu. Rongga itu sendiri, lubang yang ada di badan kita itu sendiri teman-teman, itu dibentuk dengan adanya dinding ya. Teman-teman punya kamar ya, ruangan di kamar itu dibentuk dengan adanya sekat atau dinding yang menjadi pemisahnya dengan lingkungan luarnya gitu ya. Maka ruangan itu ada dindingnya, ada temboknya ini. Maka temboknya itu sendiri ya, itu dibentuk oleh tulang dan otot ya, tulang dada, tulang rusuk ya, kemudian ditempel oleh otot-otot di sana ya, otot diafragma dan yang lainnya, otot perut membentuk rongga perut. Maka karena rongga tubuh asalnya dari tulang, dibentuk oleh tulang dan otot, sementara tulang dan otot asalnya dari mesodem, maka rongga tubuh itu secara umum kita sebut berasal dari lapisan mesodem. Maka hewan yang enggak punya mesodem itu kita sebut ya, enggak punya rongga tubuh di sini konsep dasarnya. Maka di sini yang punya rongga tubuh yang hanya hewan yang triploblastik, maka berdasarkan kondisi rongganya triploblastik ada 3, aselomata, pseudoselomata, dan selomata gitu ya. Maka balik lagi di sini, dari yang aselomata keluar satu filum yaitu Platyhelminthes, cacing pipi ya. Kemudian dari kelompok pseudoselomata yang rongga semu ini keluar satu filum yaitu Nemathelminthes, ini cacing bulat, kelompoknya cacing bulat. Sisanya itu masuk selomata, hewan dengan rongga sejati, mulai dari cacing Annelida, kelompoknya cacing tanah, lintah dan yang lainnya. Kemudian ada mollusca, ini adalah hewan dengan bertubuh lunak ya. Lunak, B itu bertubuh maksudnya, bertubuh lunak. Kemudian arthropoda ini adalah hewan dengan kaki, K itu kaki, berbuku ya. Dia punya kaki berbuku, masuk kelompoknya serangga di sini. Ya. Kemudian ada Echinodermata, ini hewan dengan K ini kulit berduri. Ya, contohnya bintang laut. Kemudian kita masuk di sini, vertebrata masuk di sini di kelompok chordata. Ya, selanjutnya teman-teman, selomata ini artinya ada 5 filum ya.
di dalamnya dari Annelida sampai Chordata. Mereka masih punya banyak perbedaan, maka untuk yang terakhir di sini kelimanya dikelompokkan lagi menjadi dua berdasarkan ciri yang kelima, yaitu tentang the fate of blastophore ya di sini. Ini saya terjemahin bebas saja ya. Apa maksudnya blastophore? Kita lihat. Jadi terakhir ciri terakhir yang kita gunakan adalah tentang blastophore itu jadi apa gitu. Jadi kalau teman-teman tadi belajar di konsep gastrula ya, terdiri atas 3 lapis. Ada ectodem yang ini paling luar nih, ini gastrula ya. Ini ecto. Kemudian dia punya meso di sini, dia tunjukin meso. Kemudian yang warna ini warna hijau ya, ini endo. Maka ini tahapan gastrula. Berdasarkan tahapan gastrulanya, hewan triploblastik ini terbagi menjadi dua, ada namanya protostom, ada deuterostom. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita cerita gastrula, misalnya bulat gini ya awalnya, misalnya mirip gambar yang ini tadi nih, maka nanti di tahapan awal dari pembentukan fetusnya ya, nanti gastrula itu melakukan pelekukan atau invaginasi di bagian bawah sini, melekuk ke dalam gitu, dimana titik pelekukannya atau lubang pelekukannya ini disebut blastophore. Ini ada ini blastophore ya. Nanti semakin jauh pelekukan itu tambah dalam sehingga nanti kemudian jadinya gimana, melekuk sampai akhirnya habis ya, sampai habis gitu bentuknya gini, sampai kemudian terbentuk organ terakhirnya. Maka nanti titik awal pembentukannya itu blastophore itu akan membentuk mulut ya. Rongga pertama yang dibentuk dari saluran pencernaannya adalah mulut. Setelah mulutnya jadi, dia bikin esofagusnya, kerongkongan. Habis itu dia bikin lambung, habis itu bikin usus halus, habis itu paling terakhir setelah usus besar ada anus yang paling terakhir dia bikin ya. Nah, itu hewan yang cirinya seperti itu teman-teman, perkembangan organnya itu disebut hewan protostom. Hewan yang lain disebut hewan deuterostom, yaitu hewan yang ketika terjadi organogenesis pada sistem pencernaannya, blastophore-nya, titik awalnya itu membentuk yang anus dulu malah teman-teman ya. Maka kebalikan dengan hewan yang pertama tadi yang mulut duluan. Setelah anusnya dia jadi dibikin, dia baru bikin usus besarnya berturut-turut. Habis usus besar kemudian dia bikin usus halus. Habis usus halus kemudian dia bikin lambung. Habis lambung esofagus. Paling terakhir malah bikin mulut ya. Kebalikan dari hewan yang protostom. Maka deuterostom ini adalah hewan yang tinggi tingkatannya, ternyata kebalikan dari protostom yang lebih rendah tingkatannya. Maka ini berdasarkan the fate of blastophore ya. Nanti ada istilah yang lain ini biasa juga keluar, ini pernah ada namanya arkenteron. Ini hasil pelekukan lebih jauh dari blastophore ya. Jadi di bagian tengah-tengahnya itu blastophore itu hanya di ujung, kemudian rongga yang lebih di dalam itu istilahnya arkenteron ya. Itu tambahan aja. Maka hewan yang tingkatannya lebih rendah itu ada 3 ya, protostom ada 3, yaitu Annelida, Mollusca, dan Arthropoda. 2 sisanya Echinodermata dan Chordata itu masuk hewan deuterostom yang dibentuk dulu anusnya ya. Maka teman-teman ini jangan sombong ya. Kita manusia ini masuk Chordata vertebrata. Itu ternyata ketika kita dibuat anus duluan nih bikin gigi. Anus duluan dibentuk, malah terakhir mulut ya. Kebalikan dari hewan protostom ya. Alasannya kenapa kayak gitu? Saya juga belum tahu ya. Kenapa harus anus dulu baru mulut ya. Maka teman-teman kurang lebih gitu ya tentang klasifikasi hewan berdasarkan 5 ciri. Maka kemudian dihasilkanlah 9 filum ya, 9 filum
di bawah kingdom Animalia mulai dari Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata sampai Chordata gitu ya. Ini teman-teman wajib hafalin ya kalau pengen dapat poin ya, dapat poin dari hewan ya. Dipastikan sih biasanya kalau saya lihat sebaran soalnya tiap tahun ada kingdom Animalia, maka kuasai konsep dasarnya. Kita lihat contoh soalnya di tahun 2019 yang tadi, organisme multiseluler dengan ciri punya jaringan sejati nih. Apa tadi istilahnya? Eumetazoa ya, Eumetazoa. Hewan yang satunya namanya Parazoa, itu hanya satu filum yaitu Porifera, maka nggak boleh kita jawab ini ya, karena Porifera itu masuk Parazoa. Apalagi yang Protozoa, ini Protozoa udah ditendang keluar dari hewan, dia masuk ke Protista, jadi nggak mungkin lah ya. Maka tersisa Platyhelminthes atau Nematelminthes. Yang mana teman-teman? Platyhelminthes apa Nematelminthes? Maka ini memang harus dihafalin ya. Cara menghafalnya gini ya. Ini pernah kita ajarin dulu di kelas offline ya. Secara umum filum hewan ada 9 cara menghafalnya ya. 2 filum yang pertama disusul 3 filum selanjutnya, kemudian 4 filum, totalnya ada 9. 2 filum pertama adalah Porifera dan Coelenterata. Cara menghafalnya ini ya. Contoh hewannya Spons, kita wakili di filmnya SpongeBob ya. Dia main sama temennya, paling sering kita lihat dia main di situ ya, main tangkap ubur-ubur gitu ya. Kemudian nanti ada satu episode di filmnya dia, judulnya ini ya, cacing besar Alaska. Kita masuk di sini ada kelompoknya cacing ada 3, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida. Dia harus dihafal berurut ya. Platy dulu, baru Nema, baru Annelida. Sisanya kemudian 4 film yang lain dari Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata gitu. Ini Mollusca diwakili siapa nih? Squidward itu gurita ya, Mollusca. Gurita masuk Mollusca karena dia bertubuh lunak. Kemudian Arthropoda diwakili kepiting, Mr. Krabs ya, masuk Arthropoda. Kemudian Echinodermata ada Patrick, dia bintang laut ya. Kemudian ada Sandy masuk Vertebrata, dia di bawah Chordata gitu. Maka cara menghafalnya gitu ya. Jadi ada SpongeBob ya, main bersama ubur-ubur. Kemudian pada saat itu cacing besar Alaska kemudian menangkap Squidward dan Mr. Krabs. Keduanya diselamatkan oleh Patrick sama ya biasa Sandy ya. Maka cara menghafalnya gimana? 2 yang pertama ini diploblastik ya. Porifera dan Coelenterata 2 ya, jadi cocok banget nih. Diploblastik. Sisanya dari Platyhelminthes sampai Chordata ini triploblastik. Yang paling atas yang Platyhelminthes ini triploblastik acelomata. Disusul satu lagi ini Nematelminthes yang tengah, cacing pertengahan ini adalah triploblastik pseudocelomata. Sisanya ke bawah dari Annelida sampai Mollusca ini triploblastik celomata gitu ya. Maka yang tengah diingat-ingat ini jadi pertengahan dia, Nematelminthes pseudocelomata, Platyhelminthes di bawahnya acelomata, Annelida ke bawah celomata. Maka bisa kita jawab ya teman-teman. Kata pertanyaannya adalah acelomata yang cacing paling rendah yaitu Platyhelminthes. Maka jawabannya A, karena Nematelminthes ini pseudo. Ya kita habisin soalnya ya. Berdasarkan perkembangan evolusi pada tubuh hewan, kelompok organisme yang lebih maju dibandingkan Platyhelminthes, namun lebih primitif dibandingkan Arthropoda adalah kelompok ini tadi udah bilangin ya, harus dihafalin. Cara menghafal gimana? Ketika SpongeBob bermain ubur-ubur, paling rendah Porifera. SpongeBob ini Porifera bermain sama siapa? Ubur-ubur. Ubur-ubur siapa sih? Coelenterata ya. Ini 2 film terendah. Disusul siapa? 3 cacing. Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida gitu kan. 3 cacing. Sisanya ada siapa? Ada Mollusca, ada Arthropoda,
kemudian ada Echinodermata, kemudian ada Chordata gitu ya. Pertanyaannya, hewan yang berada di antara Platy dan Arthropoda, antara Platy dan yang mana Arthropoda? Oh ini Arthropoda yang ini ya. Yang ini tadi Annelida, sorry. Ini Annelida. Maka antara Arthropoda dan Platyhelminthes ada 3 ya. Nemathelminthes, Annelida, sama Mollusca. Maka jawabannya yang Annelida. Porifera ini di bawahnya, ini masuk di sini. Chordata ini lebih tinggi, paling tinggi dia ya, di bawah sini. Coelenterata ini lebih rendah lagi ya, masuk di sana tadi. Echinodermata ini jauh lebih tinggi dibandingkan Arthropoda ya, maka dia posisinya ini. Ditanyakan tadi yang antara Platyhelminthes dan Nemathelminthes gitu ya. Maka jawabannya yang mana nih tadi saya coret nih? Jawabannya yang Annelida ya. Kemudian keluar di tahun 2017 ternyata sama persis teman-teman. Soalnya yaitu hewan yang berada di antara Arthropoda dan Platyhelminthes sama juga jawabannya nih Annelida gitu ya. Ya, saya kira demikian ya teman-teman. Untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.